Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pertemuan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, dan Tuhan sendiri memimpin baik apa yang hamba-Mu bicarakan, dan juga nanti jikalau ada tanya jawab, kiranya Tuhan memimpin semuanya. Sehingga dengan terang firman-Mu kami boleh dicerahkan, dan jalan kami boleh diarahkan. Dan kami juga diberi kerinduan oleh Tuhan untuk taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca bagian Alkitab di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau bertanya sebentar, ya. Apakah di GKKAI ya, Sidoarjo sudah ada pertemuan ibadah di gereja selama masa virus ini atau sama sekali belum ada? Mungkin salah satu bisa menjawab saya. Apakah selama masa virus ini, ya selama pandemi ini, sudah ada pertemuan ibadah di gereja atau sama sekali tidak ada dan hanya lewat online saja? Selamat malam Pak Muriwali. Ada Pak, secara online. Ya, sedang akan dipersiapkan. Jadi sejak pandemi memang hanya secara online saja ya? Oke. Ya baik. Itu saja yang saya mau tahu ya. Jadi yang pertama, sesuai dengan teks firman Tuhan yang diberikan kepada saya akan mencoba secara ringkas memberi penjelasan ya, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Nanti kita fokus di ayat yang ke-25. Lalu kemudian nanti kita membahas ayat 25 ini dan kita masuk untuk membicarakan mengenai esensi gereja sebetulnya ya. Karena ada yang berkata gereja itu kan kita ya. Kita manusianya, bukan menyangkut gedung, bukan menyangkut organisasi. Jadi selama kita orang percaya tetap ikut Tuhan, kita gereja online ya tidak masalah begitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi tidak terlalu mementingkan pertemuan ibadah apalagi organisasi gereja ya. Dan bahkan ada pendeta yang berkata ke depan ini gereja-gereja dalam pengertian gereja secara organisasi ini tidak laku lagi ya begitu ya. Karena orang lebih cenderung akan mengikuti ibadah-ibadah secara online dan mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab lewat online yang mereka bisa akses kemana saja semau mereka atau sesuka hati mereka begitu. Tetapi apakah pendapat semacam ini dapat dibenarkan atau tidak? Kita akan melihat berdasarkan pembahasan ayat-ayat ini nanti ya, terutama di ayat yang ke-25. Lalu nanti bagian ketiga saya akan membuat kesimpulan ya. Ya, apakah ibadah online itu cukup atau tetap perlu pertemuan ibadah sebagaimana yang kita lakukan dalam keadaan normal ya. Mari kita melihat sekarang secara singkat. Saya minta maaf, saya sengaja tidak menyediakan membuat di dalam PowerPoint ya.
karena saya lebih mau banyak bicara. Saya khawatir nanti jaringan internet kurang bagus, lalu kemudian sibuk dengan menampilkan PowerPoint saya, jadi ada banyak bahan yang mungkin terlewatkan begitu. Jadi ayat yang ke-19 dikatakan di sana, jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, ini adalah satu hal yang fundamental sekali dalam iman Kristen yang membedakan iman kita dengan iman dari agama-agama lain, ya. Oleh darah Yesus, ya, kita penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ke tempat kudus ini maksudnya apa sih sebetulnya? Ini kalau dalam perjanjian lama itu merujuk kepada bait Allah, ya. Bait Allah yang di mana ada pelataran, lalu ada tempat kudus, lalu kemudian ada tempat maha kudus. Dan khusus untuk tempat maha kudus itu, hanya imam besar yang boleh masuk ke sana, imam besar, dan itu hanya sekali setahun. Dan dia harus bekerja hati-hati di sana, ya. Kalau tidak bekerja hati-hati di sana, Tuhan bisa bunuh dia kalau salah melakukan pekerjaan atau tugasnya. Jadi itu sebabnya di kaki mereka diikatkan giring-giring, ya. Artinya kalau selama giring-giring itu berbunyi, orang itu hidup, ya, tidak dibunuh oleh Tuhan di dalam. Berarti dia tidak melakukan kesalahan, ya. Lalu juga diikatkan tali di kakinya. Sebab nanti kalau dia misalnya melakukan kesalahan, lalu dibunuh oleh Tuhan, orang dari luar kalau sudah beberapa lama tidak mendengar giring-giring lagi, itu dia ditarik dengan tali keluar. Karena orang pun tidak boleh masuk ke situ. Masuk sembarangan ke situ, langsung mati. Ya. Nah, di dalam konteks perjanjian lama, tempat kudus, dalam maha kudus di dalam bait Allah itu adalah tempat yang memang sangat sakral, dan kalau tidak hati-hati, orang mati di situ, ya. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke sana, dan itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu dikatakan tabir Allah itu terbelah dari atas ke bawah, ya, terbelah dari atas ke bawah. Itu maksudnya apa? Bahwa jalan, ya, untuk masuk ke tempat kudus atau maha kudus itu sudah terbuka. Semua orang boleh masuk sekarang. Tidak hanya Harun atau anak-anaknya, di mana mereka diangkat sebagai imam besar untuk masuk ke situ. Ya. Jadi, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus melalui pengorbanan Kristus yang darahnya ditumpahkan, semua orang sekarang boleh menghadap Tuhan di tempat yang maha kudus, begitu. Nah, itu intinya, ya, itu intinya. Nah, tadi saya mengatakan tempat maha kudus, itu ruang maha kudus di dalam bait Allah itu sangat sakral. Itu adalah ruangan di dunia ini yang memang dikhususkan dan tidak boleh orang sembarang masuk. Coba saudara bandingkan dengan hadirat Tuhan sendiri yang maha suci, ya. Ya, bukan masalah ruangan bait Allah sekarang, ya. Hadirat Tuhan sendiri yang maha suci, siapa bisa menghadap ke sana? Bahkan Musa, ya, orang yang dipilih Tuhan, mau lihat wajah Tuhan. Saudara silakan baca itu dalam perjanjian lama. Dikatakan Musa sangat ingin sekali memandang wajah Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, tidak ada seorang pun yang melihat saya itu dapat bertahan hidup. Pastilah mati. Lalu Tuhan bermurah hati kepada Musa. Dia berkata, kamu silakan bersembunyi di balik batu. Dan nanti saya akan lewat, kamu tidak melihat wajahku, tapi hanya melihat punggungku, kata Tuhan. Dan itu sudah cukup bagi Musa, ya. Jadi, saudara, kita bicara bait suci perjanjian lama, tempat maha kudus, itu tempat buatan manusia, tetapi yang memang dikhususkan oleh Tuhan, disakralkan, di mana hanya orang tertentu saja boleh masuk. Itu sudah sangat sulit. Bahkan imam besar saja mati, ya, kalau macam-macam di situ. Apalagi langsung menghadap Tuhan. Seperti katanya Musa mau lihat wajah Tuhan. Siapa bisa, saudara? Tetapi melalui pengorbanan Kristus dan juga melalui inkarnasi Kristus, manusia diizinkan sekarang melihat Tuhan secara langsung di dalam kemanusiaannya atau di dalam natur manusianya. Dan melalui pengorbanannya, siapapun yang percaya kepada Dia, mereka sewaktu-waktu, kapan saja bisa datang menghadap hadirat Tuhan dan tidak mati terbunuh di hadapan Tuhan. Nah, itulah
hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang percaya. Dan ini menjadi satu fondasi dari iman Kristen. Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kita, yang membuka sekarang sekat antara kita dengan Tuhan Allah. Sehingga sewaktu-waktu kita boleh datang kepada Tuhan Allah. Ada orang-orang yang mengatakan kalau engkau tidak hidup suci, Roh Kudus keluar daripadamu. Ini ajaran bukan ajaran Alkitab, ya. Roh Kudus tidak masuk keluar, saudara. Justru waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus itulah yang mengembalikan kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan, bahkan menangis di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Jadi sewaktu-waktu kita bisa datang melalui Kristus, datang ke tahta Allah Bapa. Seperti itu ya. Jadi ini prinsip sangat penting, saudara. Dan oleh karenanya, ada orang yang secara salah atau ekstrim menekankan aspek ini, sehingga merasa seolah-olah pertemuan ibadah itu tidak penting begitu. Nanti kita akan lihat masalah ini ya. Setiap orang kan bisa langsung akses kepada Tuhan. Gereja itu kan kita, begitu ya, manusianya, bukan gedungnya, bukan pertemuannya. Maka bagaimana kita langsung akses kepada Tuhan itu yang paling penting. Apalagi mungkin kalau dia sampai mengutip-ngutip itu prinsip reformasi yang mengatakan imamat semua orang percaya, yaitu tadi bahwa semua orang percaya bisa punya akses langsung kepada Tuhan, tidak lewat pastor, tidak perlu mengaku dosa lewat romo, dan lain sebagainya. Langsung akses kepada Tuhan. Maka kalau begitu, itulah esensi gereja, maka organisasi itu tidak terlalu penting. Ya. Itu ada yang berpendapat demikian. Ya. Tetapi ayat ini sebetulnya tidak sedang meniadakan ayat yang ke-25 yang diperintahkan oleh penulis Ibrani, karena ayat-ayat ini, saudara, yang saya sudah baca tadi, itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dicomot-comot seenak kita sendiri, ya. Tidak boleh seperti itu. Ayat 20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, ini tadi sudah ya, saya sudah menjelaskan. Ia sudah membuka jalan yang baru, yang dalam perjanjian lama tidak mungkin ditembus oleh manusia, kecuali imam besar, itu pun dalam rangka dia menjalankan tugas imamatnya. Ya, masuk ruang maha suci itu hanya sekali setahun. Ya. Tapi sekarang Yesus sudah membuka jalan bagi kita, dan kita mempunyai, ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar. Ini penulis Ibrani juga di dalam bagian yang lain membandingkan ya antara imam besar Yesus Kristus yang mengikuti garis Melkisedek ya dengan imam besar Harun. Yang dikatakan penulis Ibrani ini sangat berbeda. Imam besar Harun apa sih yang dikerjakan? Setiap tahun masuk ruang maha suci, mempersembahkan korban. Terlebih dahulu untuk dosanya sendiri, karena dia juga imam besar yang berdosa, ya. Lalu kemudian untuk orang-orang Israel. Ya, itu dari garis itu Imam Harun, ya. Tapi Yesus Kristus katanya yang tidak melalui garis keturunan Harun. Karena Harun adalah suku Lewi dan Yesus Kristus itu adalah suku Yehuda. Jadi Imam Yesus Kristus ini tidak melalui garis keturunan Harun, tapi justru itu di dalam perjanjian lama itu disimbolkan oleh adanya orang yang bernama Melkisedek. Nah, Melkisedek ini ada dua tafsiran. Ada yang pertama yang mengatakan dia sungguh-sungguh manusia sama seperti kita, ya, di mana Abraham pernah mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek itu, tetapi asal usulnya keturunannya sengaja disembunyikan karena dia menjadi tipologi daripada Yesus Kristus. Nah, ini tafsiran yang pertama. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Melkisedek ini adalah malaikat Kristus dalam perjanjian lama. Malaikat Kristus ya, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Nah, kalau saya sendiri lebih setuju yang kedua ya, walaupun yang pertama tetap bisa dibenarkan ya. Ini sebetulnya tidak terlalu masalah untuk kita perdebatkan ya. Apakah dia itu adalah orang sungguh-sungguh sama seperti kita yang disembunyikan asal usulnya karena menjadi tipologi Kristus, ataukah Melkisedek ini adalah malaikat Kristus dalam perjanjian lama atau yang disebut sebagai Angel Theophany ya. Itu yang penting adalah bahwa
dia sedang menyimbolkan Kristus yang akan datang. Yang sebetulnya bukan masalah asal-usul duniawinya, tetapi asal-usul sorgawinya. Seperti itu ya. Imam besar kita yaitu Yesus Kristus menjadi sangat signifikan dan penting bukan karena asal-usul duniawinya, yaitu keturunan Adam, kemudian Abraham, anak Daud, ya begitu. Bukan. Tapi karena dia berasal dari atas. Dan Tuhan sudah mewahyukan ya kepada Nathanael, itu dalam Injil Yohanes ya, secara khusus. Ketika Yesus berkata, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik ya di atas anak manusia begitu, melayani anak manusia begitu. Jadi asal-usul surgawi Yesus ya. Nah, maka dia adalah imam besar yang spesial, yang khusus, yang disediakan Tuhan sendiri dari atas. Lalu disediakan natur manusia buat dia. Sehingga sekarang naturnya ada dua. Dia Allah sepenuhnya sekaligus manusia sepenuhnya. Dan dalam kemanusiaannya, dia sudah mati bagi kita. Darahnya tumpah, dagingnya, tubuhnya dipecah-pecah untuk kita. Nah, inilah yang menjadi sumber bagi kita, untuk kita boleh berani masuk sekarang ke dalam ruang Maha Kudus, menghadap ke tahta Allah Bapa. Ya. Seperti itu ya, saudara ya. Jadi imam besar yang kita punya ini adalah imam besar yang superior, ya, yang mempunyai supremasi di atas imam besar Harun. Di atas imam besar Harun. Maka jangan sampai kita ditipu oleh ajaran-ajaran yang termasuk dalam gereja ya. Itu ajaran dispensasionalisme yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, bait Allah di Yerusalem akan didirikan kembali, korban-korban di bait Allah akan diadakan lagi, dan Yesus duduk di atas tahta Daud menjadi raja selama 1000 tahun. Ini ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, saudara. Korban-korban di bait Allah tidak perlu lagi. Itu ajaran dispensasionalis, itu ajaran yang ngawur sebetulnya, sangat-sangat ngawur ya. Seperti itu ya. Jadi korban Yesus cukup satu kali untuk selama-lamanya. Dia adalah dikatakan kepala rumah Allah ya. Dia adalah korban, imam besar, kepala rumah Allah. Untuk apa lagi digantikan dengan korban-korban hewan. Korban-korban lembu, domba ya, yang ada dalam perjanjian lama, yang sama sekali tidak menghapus dosa manusia, tapi hanya sekedar sementara waktu meredakan murka Allah, supaya Allah tidak murka kepada orang-orang Israel. Darah hewan sama sekali tidak menghapus dosa. Hanya darah Yesus, ya, tubuh dan darah Yesus, ya, yang dilambangkan dengan roti dan anggur dalam perjamuan kudus kita. Itulah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, seperti itu ya, saudara ya. Lalu di ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ini menjadi satu, apa yang saya sudah jelaskan tadi, menjadi satu alasan bagi kita untuk dengan hati yang tulus ikhlas, ya, hati yang murni, ya, hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh itu datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak ada ketakutan bagi orang Kristen untuk datang menghadap Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk melayani Dia, untuk mengatakan Dia adalah Bapa kita. Itu sebab Tuhan Yesus mengajar kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bukan Tuhan Allah maha besar di surga. Iya maha besar, tapi dia bukan Bapamu. Ya, beda ya. Kita orang Kristen Allah maha besar. Iya, betul dia adalah Allah maha besar. Ya, Allah yang maha kuasa. Allah yang independen. Allah yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Allah yang bijaksana, yang maha hadir. Penghakim segala sesuatu. Tapi sekaligus Dia adalah Bapa kita. Itu keunikan iman Kristen. Tidak ada dalam iman-iman lain boleh memanggil Allah itu Bapa kita, saudara. Dan ini adalah satu keberanian yang luar biasa, di mana Kristus telah membuka jalan sehingga kita boleh memanggil Dia Bapa kita. Ya. Maka saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita sekaligus
takut dan gentar di hadapan Dia, Allah yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, tetapi sekaligus kita merasa Dia begitu dekat dengan kita. Dia ada dalam hati kita, ya. Dia hadir bersama kita. Kita memanggil Dia Bapa kita, ya. Itu saja mungkin yang saya jelaskan dari ayat 22. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi keyakinan iman kita, ya, akan Kristus, akan darahnya, akan pengampunan dosa, akan hak kita sebagai anak-anak Allah yang diangkat melalui atau diadopsi melalui pengorbanan Kristus, ya, yang dibenarkan melalui iman kepada Kristus, ya. Kita berpegang teguh kepada pengakuan-pengakuan itu, ya, tentang pengharapan kita, ya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, Kristus yang menjanjikannya itu setia. Ya, setia kepada janjinya, saudara. Maka tidak peduli kita seberapa sendiri, ya, tidak peduli kita seberapa susah, tidak peduli. Ya mungkin ekonomi susah, ya. Orang-orang bisnis sekarang kan mengeluh, ya. Ya, orang-orang bisnis mengeluh, kemudian berakibat kepada pekerja-pekerja, buruh-buruh juga mengeluh, ya. Mungkin banyak yang di PHK, ya, dan lain sebagainya. Semua orang mengeluh, ya, apalagi di era pandemi seperti ini, saudara. Tetapi jangan lupa, kesulitan-kesulitan kita atau apa yang terjadi dalam dunia ini, itu berada dalam kedaulatan Tuhan Allah. Tidak satu titik pun yang terjadi dalam kehidupan kita berada di luar kontrol daripada Tuhan Allah. Nah, ini salah satu keunikan daripada iman reform, ya, saudara. Tidak ada satu titik pun di luar kontrol daripada Tuhan Allah. Maka berdasarkan kebenaran Alkitab ini, saudara, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Apalagi dikatakan di sini, ya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, bukan hanya kontrol segala sesuatu, bukan. Tetapi juga Dia setia. Apa yang Dia janjikannya, Dia setia. Alkitab di bagian lain berkata, jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena Ia tidak mungkin menyangkal dirinya, saudara. Kristus tak pernah menyangkal dirinya. Allah Tritunggal tidak pernah menyangkal dirinya. Ya. Maka, saudara, ini menjadi sesuatu kebahagiaan, sukacita, penghiburan bagi orang-orang Kristen. Ya. Di era-era yang sulit, ya, di masa-masa yang sulit, ya. Atau juga mungkin di masa-masa ini, ya, di masa-masa kita sedang menikmati berkat Tuhan, ya, di masa-masa sedang kita senang, ya. Janji Tuhan ini betul-betul sesuatu yang terus-menerus menguatkan kita, ya. Ia dikatakan di sini, ya, Ia yang menjanjikannya setia, ya. Jadi bukan saja Allah yang mengontrol segala sesuatu, yang berdaulat atas segala sesuatu, tetapi juga setia. Nah, lalu ini ada ajakan ayat 24, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, oleh karenanya, ya, karena pengharapan kita tadi kepada Kristus, di mana Kristus itu setia, ya, di mana Dia sudah berkorban untuk kita, di mana Dia sudah membenarkan kita, di mana kita mempunyai akses langsung kepada Dia, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena semua itu, marilah kita sekarang saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, ada banyak orang giat dalam pekerjaan baik, tapi kurang kasih. Ya, ada orang yang kasihnya berlimpah-limpah, tetapi malas bekerja. Ya, ini tidak boleh seperti itu, saudara. Ya, harus seimbang. Ya, pokoknya kasihnya 100%. Ya, perbuatan baiknya juga 100%. Ada orang sibuk melayani Tuhan, siang malam, yang penting hanya untuk Tuhan. Tapi kasihnya itu melempem, ya. Kasihnya itu tidak hangat begitu, ya. Seperti kerupuk yang sudah ditiup angin, yang sudah melempem, kalau dimakan pun sudah tidak enak begitu, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Kalau kita rajin, ya, semakin kita bergairah melayani Tuhan, berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, kasihnya juga semakin besar kepada Tuhan dan sesama. Sekaligus ketika kita mempunyai kasih yang besar terhadap Tuhan dan sesama, biarlah kita selalu rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya.
Nah, sekarang kita masuk dalam ayat 25. Saya akan fokus khusus di sini sekarang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara-saudara, ini ada perintah. Ini perintah, saudara-saudara ya. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri ya. Saya coba lihat di versi bahasa Inggris, saudara. Mohon saudara bersabar ya, saya buka sebentar. Di versi King James dikatakan apa ya? Pasal ayat 25. Ya. Ini langsung dilanjutkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, saudara, itu ayat 24 ada titiknya ya, lalu ayat 25 dimulai ya. Tapi kalau dalam versi King James ini langsung disambung dengan ayat 24 ya. Jadi dikatakan ayat 25, not forsaking ya, forsaking ya, the assembling of ourselves together ya. Ya. As is the manner of some ya. Jangan melalaikan atau mengabaikan atau melupakan ya pertemuan ya. Atau persekutuan ya di antara kita masing-masing sebagaimana dilakukan beberapa orang begitu ya. Jadi saudara, ini adalah perintah ya kepada kita. Jadi bukan pilihan sih sebetulnya ya. Bukan pilihan ya. Ini adalah perintah untuk tidak melalaikan atau tidak mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti itu ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi pada zaman ketika Ibrani ini ditulis, ternyata memang sudah ada orang-orang yang suka melalaikan ibadah. Ya, ada banyak orang kan sekarang, ya. Saya lebih baik kerja saja. Nanti kalau saya dapat uang kan saya bisa persembahkan untuk Tuhan. Iya, tetapi sebelum Tuhan menggunakan uangmu, Tuhan butuh kamu datang. Ya, kalau kamu sendiri tidak datang, bagaimana Tuhan berkenan atas uangmu? Kan begitu, saudara ya. Jadi orangnya dulu ya menyerahkan diri ya beribadah dengan setia ya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, lalu kemudian memberikan apa yang dia punya, talentanya apa, karunia yang dia dapat dari Tuhan apa ya, sumbangan pemikiran, hartanya dan lain sebagainya, seperti itu ya, untuk pembangunan tubuh Kristus ya. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita saling menasihati ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Ada 1-2 poin yang saya mau jelaskan sebelum saya menjelaskan tentang gereja ya. Nanti kita akan singgung juga persekutuan ibadah itu seperti apa sesungguhnya. Yang pertama dikatakan marilah kita saling menasihati di sini. Berarti kalau kita kaitkan dengan perkataan sebelumnya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, maka memang sudah sewajarnya orang-orang yang melihat saudara seimannya itu abai atau lalai dengan pertemuan-pertemuan ibadah, itu harus menasihati atau mengingatkan. Harus diajak, ya, jangan dibiarkan, begitu ya. Hamba-hamba Tuhan berarti harus mengajak jemaatnya. Ya, jemaat-jemaat yang rajin ke gereja harus mengajak ya mereka yang tidak rajin beribadah ya, supaya mereka juga boleh melakukannya ya, boleh beribadah, mendapat berkat dari persekutuan ibadah sama seperti orang-orang lain. Ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau kita kaitkan dengan masalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ini dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Berarti memang seharusnya semakin Kristus ya kedatangannya itu mendekat, maka orang-orang percaya ya semakin giat melakukan persekutuan-persekutuan di dalam Tuhan. Ya, kalau kita khusus mengaitkan dengan perintah ayat 25 ini untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, kalau kita mengaitkannya dengan seluruh perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab, ya kita bisa berkata bahwa kita saling menasihati di dalam segala hal, dan sekaligus kita semakin giat melakukan segala perintah Tuhan
menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, jadi ini benar untuk pertemuan ibadah, benar untuk seluruh ya apa yang wajib dilakukan oleh orang-orang Kristen ya, yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Seperti itu ya. Nah, maka jikalau tujuan persekutuan ini ya memang untuk berniat saling mengingatkan sehingga orang-orang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, termasuk di era sekarang, era pandemi, karena mungkin pertemuan ibadah secara langsung di gereja tidak memungkinkan untuk diadakan, paling tidak kan tidak menjauhi pertemuan-pertemuan secara online ya, atau pertemuan-pertemuan secara ya, pakai Zoom seperti ini ya, seperti itu. Jadi harus ya, saling mengingatkan, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan masuk bicara esensi gereja sekarang, saudara. Ya, aspek doktrinalnya ya. Gereja itu apa sih, saudara? Sekumpulan orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Atau kalau kita bicara dari ketetapan Allah, ya, kalau kita bicara akarnya yaitu ketetapan Allah, sekumpulan orang-orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat yang ke-4 mengatakan, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi, sekumpulan orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa di dalam kekekalan, di mana orang-orang ini dikumpulkan oleh Roh Kudus dan dibawa untuk menerima percikan darah Kristus. Itu ada dalam 2 Petrus 1 ayat 1, saudara, atau 1 Petrus 1 ayat 1 ya, saya tidak terlalu ingat, saudara. Jadi gereja adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah berbagian di dalam penebusan Kristus, menerima faedah pengorbanan darah Kristus oleh karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Jadi dalam bagaimana gereja ini ada, Allah Tritunggal berkarya. Allah Bapa memilih, Kristus mati untuk kita. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus untuk berbagian dalam pengorbanannya. Seperti itu ya, saudara ya. Nah, itulah gereja. Jadi gereja memang betul tidak bicara organisasi, tidak bicara gedung gereja, tempat ya. Maka kalau ada orang Kristen itu pikirannya ini, konsepnya ini masih masalah tempat ya. Pokoknya gereja itu masalah tempat begitu ya. Nah, ini tidak berbeda dengan orang Islam ya, yang mementingkan tempat ya. Berdoa pun itu arahnya, tempatnya itu, kiblatnya itu harus kemana, harus jelas begitu ya. Tapi Kristen tidak begitu. Kiblat kita kemana? Ke surga. Tapi saya tanya, surga di mana sih? Di atas sana katanya. Loh, bagaimana dengan orang yang ada di belahan bumi di bawah kita? Misalnya Amerika. Berarti dia nunjuk ke arah bawah kita, saudara. Jadi bukan masalah arah ya, bukan masalah arah ya. Bukan. Tapi masalah bagaimana kita secara rohani menyembah Tuhan. Itu sebabnya dalam Yohanes 4 ayat 24 ya dikatakan, karena Allah itu roh ya, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Ya, seperti itu, saudara ya. Jadi gereja ini adalah kita yang ditebus, umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus. Kitalah gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala kita, saudara. Nah, kalau kita adalah sekumpulan orang yang dipilih diselamatkan, kalau kita adalah tubuh Kristus, ya, Kristus adalah kepala kita. Boleh tidak antara tubuh dengan kepala itu tidak punya hubungan secara organis? Oh, tidak mungkin, tidak boleh. Yohanes Calvin berkata, harus ada persekutuan mistis antara jemaat dan Kristus, antara kita dan Kristus. Itu sebabnya dia mengajarkan mengenai mystical union between Christ and the church. Ya. Ada persekutuan mistis antara kita dan Kristus. Kalau engkau tidak berbagian dalam persekutuan mistis dengan Kristus, engkau tidak mempunyai hidup. Itu kata Yohanes Calvin. Sama seperti carang anggur, itu nempel di batang anggur. Atau dahan anggur nempel di batang anggur. Kalau tidak nempel secara hidup dari batang anggur, di batang anggur, maka dia tentu carang yang mati.
yang nanti akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Seperti itu. Jadi, gereja kita ini, orang percaya, harus mempunyai hubungan yang hidup dengan Kristus. Ya. Dan tentu saja itu otomatis ada. Kenapa? Karena kita sudah dihidupkan secara rohani. Ketika kita dihidupkan secara rohani, kita dibuat beriman kepada Kristus, maka secara otomatis kita secara rohani berbagian dalam kehidupan Kristus. Hidup bersama Kristus. Seperti itu, saudara. Ya. Maka gereja harusnya mempunyai hubungan organis dengan Kristus. Maka kalau sampai gereja tidak sadar akan Kristus, gereja membuang firman Kristus, gereja tidak punya persekutuan dengan Kristus, ini adalah organisasi yang mungkin punya gedung, punya organisasi, punya tata gereja, tapi sekumpulan orang-orang mati yang saya kira tidak mungkin selamat. Ya. Tidak mungkin selamat, kecuali mempunyai hubungan yang hidup dengan Tuhan. Nah, hubungan yang hidup ini bukan kita yang usahakan, saudara ya. Tuhan sendiri yang mencari kita, menghidupkan kita secara rohani, membuat kita beriman. Tetapi setelah kita hidup secara rohani, maka tugas kita sekarang untuk terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena sudah hidup. Karena sudah hidup. Sama seperti kalau kita mempunyai anak ya. Sejak lahir dia sudah belajar berelasi dengan mamanya ya. Mungkin melalui menyusu dengan mamanya, mempunyai hubungan batin. Bahkan ketika masih dalam kandungan. Ya, dia menjalin hubungan batin dengan mamanya sampai ketika nanti sudah menjadi anak balita, lalu kemudian anak remaja, pemuda. Itu harus selalu ada kontak kan. Nanti kalau misalnya tidak ada kontak, ini berarti hubungan antara anak dan orang tua akan putus begitu. Mana ada yang kayak gitu? Ini keluarga bermasalah kalau begitu. Nah, ini sama dengan kita, saudara ya. Kita sudah dilahirkan melalui Roh Kudus, dilahirkan kembali. Maka kita sudah hidup dan mempunyai hubungan organis dengan Tuhan. Tetapi tugas kita lah setiap hari untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman, melalui doa, melalui melihat, ya, bukan melihat penglihatan, ya, menatap secara rohani, ya, wajah Tuhan, ya, dalam doa kita, dalam membaca firman, termasuk di dalam persekutuan ibadah kita. Seperti itu, saudara. Yesus Kristus berkata apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Saudara, di situ Tuhan ada, Kristus hadir. Jadi dalam ibadah kita pun kita sedang menghadap Tuhan yang hidup, sedang menjalin persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, gereja sejati tak mungkin ya tidak mempunyai persekutuan yang hidup dengan Kristus. Kalau tidak, ya, kalau ternyata tidak mempunyai persekutuan yang hidup, itu gereja mati, dan gereja yang mati tak mungkin diselamatkan Tuhan. Nah, ini yang jelas ya, yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita masing-masing adalah anggota-anggota tubuh Kristus, yang mungkin beda pribadinya, lalu beda karunianya, beda talentanya, kita masing-masing mempunyai keunikan, tapi kalau kita ini masing-masing adalah anggota Kristus, tubuh Kristus yang satu itu, maka tak mungkin kita di antara sesama kita itu tidak ada hubungan yang hidup. Harus ada hubungan yang hidup. Maka kalau satu jemaat dengan jemaat lainnya itu saling berkelahi, saling membenci, lalu saling mendendam, saling, kalau istilah Paulus itu dalam tulisan-tulisan ini saling menelan dan saling membunuh ya begitu ya, saling menelan begitu. Maka ini berarti kita tidak ada hubungan yang hidup. Ya. Nah, ini sebetulnya pekerjaan iblis, saudara ya. Karena bapa segala pembunuh itu iblis. Bapa segala yang benci itu iblis ya. Pokoknya bapa segala dosa itu adalah iblis. Kesombongan, percabulan, ya, kebencian, iri hati, ingin berkuasa dan meniadakan orang lain, itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi harus hati-hati. Ada orang yang tidak membedakan mana saudara seiman, mana yang bukan saudara seiman. Ini mungkin saya agak kasar ya, pakai kata-kata ya saudara ya. Tapi saya bergumul untuk ini. Ada banyak pendeta yang dalam tanda kutip saya boleh katakan bodoh. Orang Kristen dalam tanda kutip yang saya katakan bodoh ya. Mengapa bodoh, saudara? Tidak bisa membedakan serigala dengan domba. Tidak bisa membedakan mana gembala yang di dalamnya Kristus ada dengan gembala yang dipakai setan.
tidak bisa membedakan ajaran yang sehat dan ajaran sesat. Dianggap semua orang yang mengaku Kristen itu pasti Kristen. Saudara seiman. Dianggap semua orang yang pakai nama Yesus, dianggap itu saudara seimannya. Nah, ini sangat bahaya, saudara. Di Alkitab jelas sih, Tuhan Yesus berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru dalam namaku, ya, melakukan mujizat, bernubuat demi namaku, ya, bukan mereka, ya, yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan nanti ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang jahat ini yang menggunakan nama Yesus tapi dengan motif kejahatan akan dianyahkan oleh Tuhan dari hadapannya. Seperti itu. Maka hal yang paling penting kita mesti membedakan mana serigala, mana domba. Mana hamba Tuhan sejati yang memberitakan firman dengan jujur, lurus, mana hamba Tuhan palsu yang dipakai oleh setan, saudara. Sehingga kita tidak sembarangan menganggap yang bukan saudara sebagai saudara. Nanti kalau kita mengkritik yang bukan saudara, lalu ada yang marah. Kenapa mengkritik saudara seiman? Lalu memaki-maki orang yang benar. Memaki-maki hamba Tuhan yang benar. Wah, ini sangat-sangat salah, saudara. Nah, dosa kita kalau begitu itu sangat besar sekali. Sangat-sangat besar. Maka kita harus mempunyai kepekaan. Ya, harus mempunyai kepekaan. Dan sebetulnya, anak-anak Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, di mana ada Roh Kudus dalam hidupnya, dan di mana firman Allah ini, ya, Alkitab ini hidup dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam jiwanya, sebetulnya diberi oleh Tuhan kepekaan khusus untuk membedakan mana yang gembala, mana yang bukan. Mana kambing, mana domba. Mana serigala, mana domba. Mana hamba setan, mana hamba Tuhan. Seharusnya seperti itu, saudara. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau untuk penyesat, kalau untuk yang bukan saudara seiman, kita tetap harus mengasihi mereka, karena kasih Kristen kita harus untuk semua orang. Tetapi satu hal, saudara, kita tidak boleh berkompromi dengan kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan. Yang sesat kita mesti nyatakan sesat, yang salah mesti nyatakan sesat. Karena Tuhan tidak mungkin bersatu dengan iblis, terang tak mungkin bersatu dengan gelap. Seperti itu. Kita harus tegas di sini, ya. Nah, yang saya bicarakan sekarang adalah hubungan dengan saudara seiman. Ya. Ada banyak orang saudara seiman punya kelemahan apa, ya. Ya, bolehlah kita menegur, menasihati, ya. Saudara seiman yang salah kita harus menegur, harus menasihati. Tetapi juga dengan satu kesadaran bahwa kita pun, ya, punya kelemahan-kelemahan, mungkin tidak sama dengan dia, mungkin kelemahan saya ini beda sama dia, ya. Ada orang Kristen yang secara tidak sadar, ya, menganggap diri sebagai orang yang, ya, pokoknya paling suci, ya, paling bersih dari semua orang Kristen yang lain. Lalu kerjaannya terus menghakimi saudara seimannya. Ya. Kalau masalah doktrin, saya katakan tidak ada kompromi kita, ya. Yang sesat, ya. Silakan orang mengatakan jangan menghakimi. Kita bukan menghakimi, kebenaran Tuhan yang menyatakan kesesatan seseorang. Tetapi kalau sesama saudara seiman, ya, itu berkaitan kelemahan-kelemahan kita masing-masing, memang itu kita harus lebih dengan semangat cinta kasih untuk membangun, menasihati, ya. Jangan sampai membantai saudara seiman di depan orang, ya, dengan cara-cara yang sebetulnya berlebihan, ya. Akhirnya menyebabkan saudara seiman kita ini kecut hatinya, tawar hatinya, begitu, ya. Justru tugas kita saling menguatkan. Seperti itu. Nah, khusus dalam perkara-perkara moral, saudara, Alkitab ini ada, ya. Bukan perkara ajaran, ya. Kalau ajaran, apakah dia saudara seiman, tapi ajarkan salah. Kalau dia sudah mengajarkan salah di depan orang, kita mesti counter di hadapan orang. Supaya semua orang tahu kalau dia salah mengajar. Nah, itu kalau masalah doktrin atau pengajaran. Tapi kalau masalah dosa moral, itu ada bagian Alkitab yang mengatakan kepada kita, agar kita memanggil orang itu empat mata. Artinya, dia dengan saya begitu. Tanya baik-baik, ya. Ya. Kalau dia tidak mengaku salahnya, panggil saksi yang lain, ya, untuk menyaksikan. Kalau tidak, lalu bawa ke sidang jemaat, ya, misalnya sidang majelis gereja begitu. Kalau tetap tidak mau, barulah dia diekskomunikasi, kan begitu. Itu ada tahap-tahapnya seperti itu. Nah, ini saya katakan untuk
bagaimana kita sesama saudara seiman ini tetap solid ya untuk melawan harimau atau singa atau serigala dari luar gitu, yang mencoba mengobok-obok kita. Apakah itu serigala yang berada dalam gereja atau serigala yang ada di luar gereja. Nah, kalau serigala dari luar gereja, dia itu sukanya kan bakar gereja, bunuh orang Kristen, ya, kafir dia, itu serigala dari luar gereja, saudara. Tapi kalau serigala dalam gereja, dia suka berdiri di mimbar, lalu mulai memalingkan iman orang Kristen kepada dongeng-dongeng yang tidak diajarkan Alkitab. Nah, bagaimana orang Kristen sendiri bersikap, saudara? Saya kembali mengatakan sesama saudara seiman kita harus lebih saling memperhatikan dengan cinta kasih, ya. Jangan sampai kita membabat saudara seiman sendiri, ya, sampai tawar hatinya atau kecut hatinya. Nah, dengan demikian persekutuan di antara kita itu adalah persekutuan yang hidup dan organis, saling membangun, saling menasihati, ya, tidak saling menonjolkan diri, saling menganggap yang lain lebih penting daripada diri. Jangan Anda menganggap nabi palsu lebih penting dari Anda. Wah, ini bahaya sekali ya. Tapi anggaplah saudara seiman kita yang sungguh-sungguh sama-sama percaya Kristus, sama-sama percaya Alkitab, sama-sama percaya Allah Tritunggal sebagai lebih utama daripada kita. Saling memperhatikan, ya saudara ya. Karena inilah sebetulnya hakikat daripada persekutuan kita. Nah, untuk semua ini hanya dimungkinkan ya persekutuan yang sungguh-sungguh hidup, di mana ada yang semacam personal ya, personal touch ya, sentuhan secara pribadi. Itu hanya dimungkinkan ketika kita ada persekutuan secara langsung, saudara-saudara. Lewat Zoom begini, saya bahkan tidak tahu, mungkin ada yang sekarang mendengarkan sambil makan kacang goreng, kan saya tidak tahu, saudara ya. Saya kan tidak tahu ya, mungkin ada yang mendengarkan sekarang mungkin sambil, sambil agak ngantuk-ngantuk, kan saya tidak tahu, saudara. Tapi kalau pertemuan ibadah secara langsung, kita bisa langsung melihat ya wajah, melihat mata, kehangatan kehadiran kita dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, waktu kita berjabat tangan, ya, waktu kita sharing, ya, waktu mungkin ada orang yang mempunyai pengalaman sulit, ya, lalu dia sharingkan bagaimana Tuhan menolong dia, lalu dia menangis atas anugerah Tuhan. Ini kan betul-betul menguatkan, saudara. Ada khotbah-khotbah dari pendeta, ya, yang secara doktrin sangat baik, ya. Ya kalau seperti ini kan saudara hanya dengar suara saya, ya, paling lihat wajah saya kan. Tapi kalau hadir langsung ketika berdiri di mimbar, memberikan khotbah, ya, saudara bukan hanya melihat air muka, tapi lihat kehadiran secara keseluruhan, ya, saudara. Nah, ini pasti memberikan efek yang berbeda, ya, efek yang berbeda, saudara. Maka pertemuan ibadah di sini menjadi sangat signifikan itu dalam aspek seperti ini, ya. Tidak cukup hanya kita Zoom, ya. Tidak cukup hanya ya bikin kebaktian online via YouTube di mana yang bukan jemaat pun bisa menonton, ya. Tapi apakah orang menonton liturgi dari awal sampai akhir kita juga tidak bisa pastikan, ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Di bagian ketiga, ya. Ini yang pertama. Jadi personal touch itu penting sekali, ya. Itu diajarkan oleh Alkitab, ya. Bahkan Thomas, ya. Thomas itu apa sih sebetulnya, ya? Kenapa dia tidak percaya? Karena dia tidak lihat langsung, tidak raba langsung Kristus. Maka dia bilang, selama saya tidak lihat langsung itu tangannya yang dipaku, lambungnya yang ditombak, saya tidak percaya. Sebelum saya lihat langsung di hadapan saya, bicara kepada saya tidak percaya. Maka Kristus, ya, bukan saja sebetulnya jangan dianggap itu hanya sedang mau istilahnya menghardik, ya, kelemahan iman daripada Thomas. Tidak hanya itu, saudara. Tapi Yesus Kristus juga merasa peduli kehadirannya secara langsung di tengah-tengah jemaatnya. Karena itulah esensi daripada kehadiran Kristus pada kali ketika dia datang kali yang kedua pada masa yang akan datang. Ya. Kita nanti langsung melihat Kristus dalam kemanusiaannya, ya. Sama seperti para murid dulu, tetapi bedanya apa? Dalam tubuh kebangkitannya yang sudah dimuliakan, sudah disempurnakan, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
kita akan melihat secara langsung selama-lamanya dia menjadi semacam kaisar kita, presiden kita, raja di atas segala raja, yang memerintah dengan cara teokrasi selama-lamanya dalam langit dan bumi yang baru nanti. Ketika dia datang kali yang kedua. Saudara, Tuhan Yesus nanti tidak akan datang secara online, saudara, ya. Tidak ada di Alkitab itu dijanjikan Yesus datang secara online, ya. Ya, pakai Google Meeting atau pakai Zoom atau pakai apa. Tidak ada, saudara. Dia hadir secara langsung. Itu sebab malaikat yang berkata-kata kepada orang-orang, ya, ketika Yesus terangkat naik ke surga, dia berkata apa? Dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat dia naik sekarang, dia akan datang. Dengan cara yang sama, saudara. Nah, ini pentingnya sentuhan personal ya, ketika kita bertemu secara langsung. Ya, seperti itu. Yang tidak mungkin digantikan dengan pertemuan semacam ini. Kebaktian pakai YouTube, ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin tergantikan, saudara. Tidak mungkin tergantikan. Lalu yang kedua, saudara, masalah komitmen sekarang. Ini yang kita mesti pikirkan ya, masalah komitmen. Kalau kita mengatakan ya kalau di era sekarang pandemi ya kita mengertilah ya, kalau tidak ada pertemuan ibadah demi kepentingan yang lebih tinggi ya, supaya penyebaran virus ini jangan kemudian menjadi lebih besar dan mengorbankan banyak orang ya. Jadi ada kepentingan yang lebih tinggi yang kita pikirkan. Sehingga kita meniadakan pertemuan-pertemuan ibadah dan cukup hanya lewat Zoom atau lewat YouTube dan lain sebagainya. Tetapi dalam pengamatan saya ya, saya ya lihat-lihat, mengamati, juga mengevaluasi masalah komitmen ya. Komitmen orang terhadap bagaimana gereja bertumbuh, bagaimana pelayanan-pelayanan di gereja itu berjalan, itu menurun kok. Itu menurun ya. Ini saya tidak hanya bicara masalah persembahan, saudara, ya. Bukan hanya itu ya. Dalam segala hal ya, komitmen pelayanan ya. Itu berbeda. Jika kita sebetulnya dalam keadaan normal itu betul-betul ada kebaktian yang di mana kita bertemu secara langsung. Seperti itu. Di mana orang dengan sukarela ya, lebih bersemangat menyumbangkan talentanya, karunia apa yang dia punya, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang dalam hal komitmen itu menurun ya. Nah, kalau komitmen sudah menurun, apakah ini positif untuk perkembangan gereja apa tidak? Perkembangan pelayanan Tuhan. Bagaimana menata penginjilan, bagaimana menata untuk membuka pos-pos baru, bagaimana menata untuk pembinaan yang lebih baik. Kan sulit, saudara. Sulit ya. Nah, maka berdasarkan hal-hal ini saya berani berkata bahwa kebaktian-kebaktian online itu dibutuhkan khusus dalam keadaan-keadaan yang seperti ini ketika ada pandemi. Terpaksa harus dilakukan daripada sama sekali tidak beribadah. Ya, harus dilakukan ya. Tetapi kalau bila mana nanti keadaan sudah normal, harus pertemuan ibadah kembali. Nah, kalau kami di Malang itu gereja sudah izin ya. Sudah izin tapi kursi dibuat berjarak begitu ya. Seperti itu. Itu kebijakan di Malang sudah mengizinkan itu. Jadi orang sudah berkebaktian di gereja tapi kursinya diatur berjarak begitu. Juga mengikuti itu protokol kesehatan ya. Seperti itu. Jadi selama pandemi memang boleh kita katakan kebaktian-kebaktian online ya, atau pertemuan-pertemuan online seperti ini itu diizinkan dan memang harus dilakukan. Tetapi bila mana keadaan sudah normal, kita harus kembali mengadakan pertemuan ibadah sebagaimana biasanya. Jangan ditipu oleh mereka yang teriak-teriak, "Oh, lewat YouTube bisa kok, saya bisa bahkan dengar pendeta itu pengajarannya bagus, sangat bagus. Saya ikut YouTube saja cukup." Wah, ini sangat berbahaya. Ini akan merusak gereja ke depan. Saya sendiri orang mainnya YouTube, saudara. Tetapi saya tidak merekomendasikan orang bergereja cukup pakai YouTube. Bagi saya ini adalah satu kejahatan yang justru merusak gereja. Ya, seperti itu. Kenapa sih ada organisasi-organisasi gereja? Ada orang-orang tertentu sangat menginginkan gereja jadi satu-satu. Tapi yang dia maksud satu apa?
Yang dia maksud satu itu organisasi gereja ini lebur jadi satu. Itu tidak diagendakan oleh Tuhan, ya. Itu tidak diagendakan oleh Tuhan. Justru mengapa ada gereja dengan berbagai denominasi? Saya percaya diizinkan oleh Tuhan oleh karena kedaulatannya. Seperti itu. Yang membuat kita satu bukan organisasi, saudara. Tapi doktrin kita yang fundamental. Kepercayaan kita akan Allah Tritunggal. Kepercayaan kita akan keunikan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Kepercayaan kita akan Alkitab yang adalah firman Allah yang berwibawa mutlak atas seluruh kehidupan kita, yang memerintah seluruh kehidupan kita. Kepercayaan kita bahwa iman kita itu ada karena anugerah Allah, bukan karena usaha kita manusia. Kepercayaan kita akan pentingnya pemberitaan Injil kepada orang-orang belum percaya. Ini yang menyatukan kita, saudara, bukan organisasi gereja. Bukan organisasi gereja, ya. Jadi itu adalah agenda yang sia-sia, ya, yang dilakukan orang-orang tertentu itu agar gereja Protestan itu jadi satu secara organisasi. Itu adalah kesatuan gereja yang sia-sia yang sedang diusahakan, ya. Seperti itu. Nah, adanya gereja-gereja yang banyak ini, saudara, saya lihat manfaatnya apa sih? Untuk kepentingan pembinaan supaya lebih efektif, lebih efisien. Bayangkan kalau hanya satu sinode di seluruh dunia. Rapat sinodenya bagaimana? Melibatkan berapa banyak orang, berapa banyak suara. Nanti akan tengkar saja di sana. Mending dibagi dalam organisasi-organisasi gereja yang berbeda-beda, ya, yang relatif mungkin kecil, ya, kalau dibandingkan dengan gereja secara keseluruhan, ya. Kan bisa menata dirinya dalam pembinaan, penginjilan, semua kan lebih bagus, ya, seperti itu. Saudara. Maka ini kesimpulan saya yang terakhir, ya. Gereja ke depannya tidak boleh kalah kepada orang-orang yang sukanya mau online, ya. Gereja harus berjuang untuk tetap sebagai organisasi karena memang itu dipakai oleh Tuhan. Walaupun gereja bukan organisasi, tapi organisasi gereja adalah kendaraan bagi kita untuk mewujudkan penginjilan dan pembinaan yang benar. Yang tak mungkin dilakukan oleh kebaktian YouTube atau kebaktian lewat online. Karena kita tidak mungkin bisa mengunjungi orang. Bahkan saya tidak tahu waktu saya kebaktian online, orang sibuk di live chat atau sibuk makan kacang goreng, saya tidak tahu, saudara. Jadi persekutuan ibadah itu penting, dan organisasi gereja yang diizinkan Tuhan berdiri itu juga penting, harus dikelola. Bila mana nanti kalau keadaan sudah normal, harus berjalan seperti biasa, bergairah seperti biasa, di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam menjalankan program-program gereja. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, menyampaikan prinsip-prinsip firman tentang ibadah orang Kristen, dan juga terima kasih atas pimpinan-Mu terhadap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, juga ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mendengarkan, juga jemaat-jemaat biasa, mungkin ada majelis gereja, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah gereja sebagai organisasi yang Tuhan sudah izinkan berdiri di bumi, tetap menjalankan tugas-tugasnya, dan tidak boleh diremehkan atau dikendorkan oleh hal-hal lain yang sebetulnya itu hanyalah sarana Tuhan untuk mengajar, membimbing, memberikan vitamin kepada jemaat. Tetapi tugas utama membina jemaat di gereja lokal adalah urusan gereja itu sendiri dan hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan memakai kami semua untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan di gereja kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.